ada Gumilang Duta Perkasa, Rating 4 TV, Rally Look Indonesia, HDT Motorsport, Go 90s, Kang Ivan dan Kang Eri, terima kasih. Terus dari personal, Om Michael, Max Kreatif, Om Aji, thank you. Terus dari Pangnya Speed Life, Om Diki, thank you. Ambulans Community, Kang Sandi dan teman-temannya, terima kasih. Terus juga Extra Engineering, Om Novi, Om atau Novi, dan juga dari Lut Bogor dan dari Lut Indonesia. Terima kasih perwakilannya dalam dari Lut Bogor itu Om Yoko, terima kasih Om Yoko. Dan ya, terima kasih. Mungkin kalau ada yang lewat mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bisa hadir di acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sih ya kita kan dari penggemar mobil-mobil rally zaman waktu itu ya, jadi kita dari zaman sekolah segala macam kita udah mobil bergaya rally kan. Nah itu kalau saya mungkin ya dari dulu memang saya penggemar rally lah, rally maniak istilahnya ya. Saya dari SMP udah rally terus terang aja, nyuri-nyuri mobil orang tua, itu kelakuan saya dulu. Nah, mungkin sekarang ini saya ketemu sama penggemar istilahnya mobil-mobil yang bergaya rally, misalnya rally look ya, kebetulan bisa klop ya. Jadi saya sama Mas Erik dan kawan-kawan di Jakarta ya kita, wah kebetulan nih kok mobilnya gaya rally semua nih. Ya kita nyambung lah gitu. Istilahnya satu frekuensi ya. Nah, jadi kita nggak suka mobil punten ya, nggak usah mobil yang ceper-ceper gitu, nggak ya. Tapi kita pernah juga nyobain dulu Kang Erwin ya. Ya mobil diceperin sampai kayak khas Belitung. Iya. Nah, jadi untuk pandangan kedepannya yang tadi ditanya sama Kang Erwin itu, jadi memang ya kalau kita memang suka rally dari dulunya, pasti memang tertantang untuk ikut itu ya, untuk segera, untuk memperbesar lah, untuk menuju ke arah rally yang sesungguhnya. Meskipun mungkin anak Rally Look Indonesia tuh ya nggak usah jadi peserta mungkin ya, bisa aja kan. Nanti tidak semua orang yang di Rally Look Indonesia itu di Jakarta mungkin di Bandung semua memang suka rally, tapi pada saat ini memang bukan event olahraga atau olahraga yang bisa dikerjakan oleh semua orang. Maaf ya, jadi memang itu rally mahal ya kan, betul nggak? Ya. Jadi kita mempersiapkan mobil segala macam itu memang butuh dana yang besar. Ya. Dan juga butuh memang dari dalam dirinya tuh memang gue pengen rally nih gitu ya, bukan hanya sekedar ikut-ikut aja gitu aja asal satu buat apa gitu kan, itu buang-buang duit kalau menurut saya. Kalau memang mau ikut rally ikut satu seri gitu kan. Nah itu pandangan saya itu kan kita berdialog gitu ya. Nah untuk kembali lagi ke teman-teman kita yang Rally Look Bandung, Rally Look Bogor, Rally Look manapun ya, memang dari setiap chapter Rally Look itu dimanapun pasti ada orang-orang yang suka rally aslinya, dan ada orang-orang yang gue sih senangnya rally look aja, ada mobilnya bisa dinikmati untuk bawa keluarga, untuk ke kantor, untuk segala macam, tapi mobilnya rally gitu, lucu. Nah gitu. Kalau dilihat sekarang di Rally Look Bandung dengan member yang udah nggak sedikit, dan bersyukurnya di Rally Look Bandung sendiri ini nggak cuman orang yang hobi memodifikasi mobil dengan gaya rally, tapi benar tadi yang Om Isa bilang bahwa di dalamnya juga memang ada orang-orang yang pernah terlibat atau bahkan masih aktif gitu, baik itu di sprint rally, speed rally, atau di time rally. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngelihat, intinya Rally Look Bandung ini ingin lebih serius ke yang lebih berprestasi, kayak misalnya tadi Kang Edwin bilang di cikal bakalnya dari co-driver dulu gitu kan, karena kuncinya balapan di sprint atau di rally itu bukan cuman driver, kuncinya tetap ada di co-driver, nyawanya driver sendiri ada di co-driver gitu kan. Kalau yang saya lihat dengan ya di Rally Look Bandung ada Papa, ada Om Robi, ada Om Emai, ada Kang Edwin juga, yang istilahnya memang udah lebih dulu. Sebenarnya bagus di Rally Look Bandung itu untuk mendidik para co-driver sebelum dia suka. Tidak ada salahnya dia tahu dulu. Jadi begitu dia tahu, dia akan lebih mendalami. Kalau misalkan dia
tidak mendalami, terus untuk jadi sukanya pun susah gitu. Jadi dia harus tahu dulu, kayak misalkan kemarin yang event Ramadan on the Road, orang kan yang member RLB yang tidak ikut akan bertanya, kenapa sih di RLB selalu ada di atas? Itu akan menjadi pertanyaan pertanyaan yang mungkin yang satu grup gitu kan. Pasti dia akan nanya, kok bisa? Kok ada apa? Akhirnya mungkin ada sedikit ketertarikan dulu untuk dia bawa, kenapa sih bisa dia ada di podium, bisa ke satu, kedua atau ketiga gitu kan. Awalnya dia pengen belajar dulu, setelah belajar mungkin dia udah bisa, kalau nggak diterjunkan langsung mungkin ya nggak akan berkembang gitu kan. Jadi akhirnya dari dia bisa berkembang dan akhirnya menjadi suka gitu. Jadi sebenarnya di Rally Look Bandung ya bisa berkembang juga untuk dari segi situnya gitu kan. Pas mobilitasnya dulu ya, mobility atau sekarang yang dinaungi sama Rifat ya. Jadi kalau untuk kita ngomongin komunitas hobi, memang betul itu ada di bidangnya Rifat. Gitu. Kenapa sampai hari ini Rifat selalu keliling Indonesia untuk merangkul komunitas, bawa komunitas yang seperti Rally Look Indonesia yang kita ambil besarnya, itu sebenarnya bisa menjadi benefit sendiri untuk IMI, begitupun sebaliknya gitu. Tapi kalau menurut saya di bidang mobilitas yang mobility, kadang kita belum apa-apa udah ke IMI ya, registrasi ya, apa aja nih, kita harus KTA harus aktif apa segala macam. Jadi untuk yang awam pasti akan terbentur dengan step-step untuk kita registrasi ke IMI, kayak misalkan KTA, ADART apa segala macam. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita mempersiapkan ADART pasti bisa. KTA yang dengan minimal 20, nggak mungkin di RLI atau di RLB tidak ada 20 orang gitu kan, kalau memang itu. Tapi itu balik lagi karena kalau untuk dari segi mobilitasnya, mobility-nya, mereka yang ada di sini akan beranggapan untuk apa saya registrasi di IMI. Sedangkan kita tanda kutip perlunya mungkin dari setahun cuma 1 kali, entah untuk rekom wisata yang kita bikin event biasa atau jadi benefitnya sendiri untuk komunitasnya nggak ada kalau dari segi mobility-nya. Tapi kalau misalkan dari segi olahraganya, jadi gini, dari bidang-bidang yang di sprint dan di rally ini kadang masih menganggap sebelah mata kepada komunitas. Nah, itu. Mandang sebelah mata. Betul, Jadi betul. maksud saya mandang sebelah mata gini, lu cuman rally look yang mobil bergaya rally, lu ngerti apa kalau misalkan lu untuk dilibatkan di dalamnya situ, atau misalkan lu untuk berkecimpung di dunia itu. Waalaikumsalam. Ya, saya Iva Gumilang. Pertama-tama saya terima kasih udah diundang dan dimasukkan member oleh Rally Look Bandung ya. Saya alhamdulillah sekali bertambah teman, bertambah saudara. Ya, pertanyaan dari Kang Ebing itu, hal itu memang kenapa saya suka Jeep, memang dari dasar awal dulu. Pertamanya memang saya ini supir truk. Supir truk di Gunung Citata. Awal dasarnya itu. Tapi intinya ya memang saya garis besarnya saya penghobi otomotif lah Kang. Penghobi otomotif, dan kebetulan memang di awal dulu saya ikut event itu saya sudah punya Jeep ya, CJ7 dulu. Terus yang 4-wheel drive manual ya istilahnya. Kalau kita bilang sih 4-wheel drive dogong lah gitu, belum smart 4-wheel drive kan gitu. Ya, selama itu waktu saya ikut itu memang waktu itu banyak event lagi boomingnya speed off road ya kalau nggak salah. Betul, speed off. Dulu sampai ada 2 event yang istilahnya di bawah PP IMI,
sama di SMN. bawah SMN yang Hmm, XOR itu. XOR. Saya sebenarnya ikut kedua-duanya juga itu kan, Iya. ikut kedua-duanya. Dan di situ kan booming sekali ya, booming sekali. Biarpun terlalu pesat kalau kata saya, karena kelas-kelasnya pun jadi akhirnya istilahnya membuat apa ya, speed over itu jadi mahal. gitu. Oke. Jadi Itu dulu mahal. pakai Cherokee ya? Ya, lagi event itu saya pakai Cherokee. Gitu. Jadi kalau kalau kemarin sempat di rally dan akan terus di rally, saya dengar Ya. apa yang menjadi dasarnya? Karena speed off-road nggak ada. Ya, salah satunya event speed over-nya itu kebetulan kawan-kawan saya juga semua ada yang di pengurus ini dan di event-event, Iya. dan dapat kabar bahwa event itu akan jarang di tahun-tahun ini dan tahun depan. Ya, saya untuk melampiaskan hobi saya saya ya lari ke sedan. Biarpun sebelum itu saya lari sempat ke rock crawling juga, saya sempat ke adventure juga. Cuman karena apa ya? Dan saya agak lucu juga waktu adventure atau rock crawling, desain mobil saya itu semua rally look malahan gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang base-nya saya rally lah gitu. Oke. Jadi kebetulan ada supporting dari kawan-kawan juga, dan apa namanya, kebetulan ada unit yang oke, saya kira proper untuk rally, ya saya pindah gitu. Untuk sementara di F2 dulu dah, F3 dulu mungkin ya, F3. F3 dulu gitu. Tapi saya dengar akan benar-benar pindah ke J sekarang. Ya, jadi kalau saya Rupanya tidak betah juga Pak, main di betul. sedan. Jadi kalau orang, jadi ini apa namanya, ini saya ini agak sedikit apa ya, pimplannya. Kalau orang lihat pakai kaki 4, saya itu kayak merinding, kayak sakit, kayak apa namanya, kayak mau flu. Apalagi lihat 6 silinder itu menggaung-gaung. Ya menggaung-gaung, terus ada penawaran kadang-kadang ini ada, akhirnya saya kayak merinding diskonya itu. Iya. Tapi kita coba dulu lihat lah di F3 inilah. Oke. Ya, di F3 inilah. Sebetulnya yang tadi seperti Kang Isa bilang, Afi bilang, memang di Rally Bandung ini kalau kita bilang komplit ya. Ada driver, ada navigator, ada yang punya lisensi juga untuk bikin event gitu. Saya pengennya, satu lagi, ada yang punya Entran juga ya. GDP udah punya Entran rally juga. ADT juga kalau nggak salah punya Entran, nggak salah. Udah nggak ada ya? Oke. Jadi saya pengen kan di teman-teman Reluk ini ada Alif Kuntoro, belum datang orangnya, dia satu sprinter nasional juga. Kemudian juga di Reluk Indonesia mungkin ada Vicky, ada beberapa teman yang lain yang bisa. Di Bogor ada Mas Yoko. Sebenarnya Mas Yoko juga masih pengen balap, cuman ngurusin ayam terus. Nah, tapi nanti mungkin ke depannya saya sudah bicara sama Ifak bahwa kita akan buat event. Artinya di Tasik itu saya baru bikin sirkuit luasnya kurang lebih 20 hektar. Itu masih bisa dieksplor untuk beberapa SS. Nah, nanti yang jadi organisernya adalah Reluk Indonesia plus Reluk Bandung misalnya. Pesertanya pun juga dari anak-anak Reluk Bandung, Reluk Jakarta plus teman-teman yang lain. Untuk RC-nya kan mungkin ada, saya punya lisensi, saya bisa nge-hire teman-teman Reluk gabung untuk jadi satu kesatuan nih gitu. Misalnya namanya jadi Reluk Indonesia Sprint Rally 2022 atau 2000 berapa misalnya. Itu kan bisa, saya pengen seperti itu gitu. Kan teman-teman kayak Kang Dik juga kan di Tasik punya teman-teman yang punya banyak temannya juga. Kemudian juga ada teman-teman dari Sandi atau Mas Agung segala macam. Dan di Reluk Bandung juga kan teman-teman ada yang punya bengkel nih, bengkel cuci, bengkel mobil. Jadi bisa jadi semacam acuan untuk membangun satu mesin yang cukup mumpuni di event-event tersebut gitu. Dulu memperjuangkan untuk bisa dimasukkan poinnya ke dalam kejurnas, itu setengah mati. Maksud saya ingat di Rally Lampung tuh, lu kumpulin deh 10 mobil, baru nanti gue masukin. Sedangkan dulu ngumpulin 7 mobil aja setengah mati. Setengah mati, grup S. Iya, grup S. Jadi beda sama sekarang. Grup tarikan belakang sekarang sudah banyak, gitu kan. Nah, Lebih jantan tarikan belakang. iya, Lebih pesertanya tuh udah lebih banyak, lebih ini semenjak retro bangun tuh.
peserta mobil tarikan belakang tuh lebih banyak. Nah, saya cuma berharap sih, karena gini, walaupun mobil kita grup S sama yang AP4, itu perjuangannya sama. Jawabannya alat komunikasi untuk driver dan navigator di dalam mobil rally ke depan. Siap. Arya Samjun, Indonesia Auto Society, the President. Oke, ini masih dari Go90s dan dari Pangea Speedlight. Satu-satunya sekjen yang ngejar door prize. Oke, sekarang pertanyaannya yang dari belah sini yang menjawab ini. Ya, sekarang pertanyaannya, sebentuk kartu di saat rally itu disebut apa? Langsung ke depan sini. Ayo, silakan, Ayo, silakan. ini yang datang senior semua. Yes, benar. Lalu kalau salah kelewatan. Ini juragan RLB juga, Bobi. Jagoan time rally neangan pos. Silakan lanjutkan ramah tamah.